Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mujahadah Rida Aulia Putri dengan NIM 1062072. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gambar yang telah saya buat. Yang pertama ada gigi premolar 1 kanan atas, lalu ada gigi premolar 2 kanan atas, lalu ada gigi premolar 1 kanan bawah, dan ada gigi premolar 2 kanan bawah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang gigi premolar 1 kanan atas. Jadi yang telah saya gambar itu terdapat 5 view. Yang pertama ada view bukal, palatal, mesial, distal, dan oklusal. Yang pertama saya menjelaskan tentang dari view bukal. Dari view bukal sendiri itu garis servikalnya begitu melengkung, akarnya lebih pendek, bagian sepertiga apikal lebih langsing dengan apexnya lebih runcing. Lalu titik kontak ke ujung cup sedikit kompleks yang memberi perbedaan dari lereng mesial. Lalu dari view palatal sendiri, permukaan ini adalah sebaliknya dari permukaan bukal dengan tambahan suatu garis lengkung yang menunjukkan kups palatal. Lalu 1 mm lebih pendek daripada kups bukal. Lalu dari mesial, view mesial, ujung-ujung kups berada di dalam lingkungan dasar akar. Lebar dari korona P1 atas buka palatal berbanding dengan jarak ujung kups bukal ke ujung kups palatal sebagai 5:9. Bifurkasi dari akar letak kurang lebih setengah panjang akar. Lalu ujung-ujung akar bukal dan palatal sama. Lalu garis servikal melengkung kira-kira setengah milimeter ke permukaan oklusal. Lalu dari pandangan distal, permukaan ini seperti permukaan mesial dengan perbedaannya yaitu garis servikal tidak begitu melengkung. Lalu untuk development groove-nya tidak ada atau tidak nyata. Lalu dari pandangan oklusal, yang harus diperhatikan pada permukaannya oklusal ini adalah posisinya relatif dari daerah-daerah kontak, hubungannya dari kups groove sentral terhadap nya. Selanjutnya saya akan scan tentang gambar gigi premolar 2 bawah kanan. Kok 2 bawah kanan? Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar gigi premolar 2 kanan atas. Dia terdapat 5 view juga, ada view bukal, palatal, mesial, distal, dan oklusal. Yang pertama adalah view bukal sendiri. View bukal ini terlihat satu cups, lalu servikal lainnya melengkung ke arah apex. Lalu untuk pandangan palatal sendiri terlihat satu cups, lalu cups bukal hampir tidak terlihat sebab tinggi dari cupsnya itu sama. Lalu dari dari view mesial terlihat 2 cubes yang sama tinggi. Lalu servikal lainnya hampir melengkung atau sedikit melengkung ke arah oklusal. Lalu untuk dari distal sendiri terlihat 2 cubes yang sama. Lalu servikal lainnya hampir lurus. Lalu dari pandangan oklusal sendiri, dia itu berbentuk segi 6 seperti premolar 1 atas, tapi sudut-sudutnya itu lebih bulat. Lalu permukaan bukal lebih lebar daripada permukaan palatinal. Kups palatal agak ke arah mesial. Lalu mesial marginal right lebih tipis dari distal marginal right. Sulcusnya itu dangkal sehingga kupsnya lebih pendek dari kups premolar 1 atas. Lalu untuk fissurnya berbentuk seperti ini, seperti fissure premolar 1 atas, tapi terdapat supplemental groove. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gigi premolar 1 bawah kanan. Ia terdapat 5 view juga, ada view bukal, lingual, mesial, distal, dan oklusal. Yang pertama saya akan menjelaskan dari view bukal sendiri. Yang pertama groove labial bukal simetris, lalu kups bukalnya besar dan meruncing. Lalu daerah kontaknya lebar dengan letak crest curve mesial dan distalnya hampir sama tingginya. Lalu dari pandangan lingual, groove lingualnya sebaliknya dari permukaan bukal. Pada permukaannya terlihat dengan nyata kups lingual yang kecil. Lalu rata-rata dari kups lingual ini sedikit lebih besar daripada 1/4 tinggi kups bukal. Lalu khas dari gigi lingual ini sendiri adalah groove developmentalnya terletak mesial dari kups lingual. Lalu dari pandangan mesial, permukaan ini terlihat variasi dalam bentuk fungsional dari gigi belakang atas yang khas untuk gigi belakang bawah. Yang pertama ada garis yang membagi kups bagian terletak pada poros gigi, lalu grup lingual kompleks dan grup lingual terletak dari garis lingual dan akar.
Lalu untuk groove developmental terlihat nyata. Lalu untuk garis segmento enamel membengkok ke occlusal kira-kira 1 mm. Lalu garis yang menunjukkan groove lingual akar hampir dari cervical sampai setengah panjang akar, kemudian meruncing ke arah apex. Lalu untuk pandangan distal, permukaan ini sebaliknya dari permukaan mesial, tidak ada groove developmental, ridge marginalnya lebih tinggi dan groove vertikalnya lebih lurus. Lalu untuk pandangan occlusal, permukaannya hampir bulat dalam groove lingualnya dengan sedikit variasi developmental mesial. Groove lingual distal hampir bundar dari groove crest groove bukal ke crest groove lingual. Lalu groove lingual mesial bulat dari groove developmental mesial ke crest groove bukal. Selanjutnya daerah kontak pada permukaan mesial lebih sempit. Gigi ini berkontak dengan caninus daripada daerah kontak permukaan distal. Gigi ini berkontak dengan gigi premolar 2. Selanjutnya yaitu gigi premolar 2 bawah kanan. Dia juga terdapat 5 view. Yang pertama ada view bukal, lingual, mesial, distal, dan occlusal. Yang pertama ada view dari bukal sendiri. Cupsnya lebih pendek daripada cups bukal premolar pertama, tetapi tidak begitu runcing. Akarnya lebih panjang, tapi permukaan lain itu tetap sama. Lalu dari pandangan lingual, permukaan ini sebaliknya dari permukaan bukal. Cups lingual terlihat di bawah cups bukal, lalu cups mesiolingual lebih besar daripada cups distolingual. Lalu dari view mesial, permukaan ini sama dengan permukaan mesial premolar pertama bawah dengan perbedaan seperti groove developmental mesiolingual tidak ada. Lalu ridge marginalnya lebih tinggi dan cups lingualnya lebih besar daripada cups lingual premolar pertama. Lalu dari pandangan distal, permukaan ini sebaliknya daripada permukaan mesial. Nah, kadang-kadang semua cupsnya itu dapat terlihat. Lalu untuk view occlusal, permukaan ini berbeda dengan premolar pertama bawah karena daerah kontaknya lebih lebar dan rata. Lalu untuk groove labialnya 4 persegi, pitch sentral di mana groove developmentalnya bertemu. Lalu mesiolingual cupsnya lebih besar daripada distal lingual cupes. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.